Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syafian NIM 20233039, Program Studi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas resume komunikasi perpajakan saya minggu ke-9, yaitu tentang penerangan dan penyuluhan pajak di era digital 4.0 melalui sosialisasi perpajakan. Dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di era digital 4.0 ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak di zaman serba canggih dan modern ini. Direktorat Jenderal Pajak sedang berusaha menciptakan teknologi informasi perpajakan yang baru, yakni ini akan berhasil untuk mendukung pengumpulan pajak menjadi lebih efektif dan juga efisien. Ekonomi digital ini menjadi tantangan terberat bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dari sisi wajib pajak akan semakin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berkat sistem yang lebih canggih, sederhana, cepat, serta lebih efektif dan efisien ini. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dalam pemberian informasi kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam melaksanakan penyuluhan pajak, ada hal-hal yang perlu harus kita perhatikan, yang mana Nomor 1, metode penyuluhan secara umum. Metode penyuluhan pajak ada dua, yaitu dengan menggunakan metode langsung dan juga menggunakan metode tidak langsung. Pertama, metode langsung yaitu sebuah interaksi yang dilakukan antara penyuluh dengan peserta penyuluh yang dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, dengan metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu metode penyuluhan yang dilakukan menggunakan media massa seperti media cetak ataupun media outdoor. Yang kedua, teknik penyuluhan. Teknik penyuluhan yaitu keahlian untuk membuat atau melakukan sesuatu dalam melaksanakan penyuluhan perpajakan yang efektif. Di antaranya, yang pertama teknik penyuluhan massa, yang kedua pembuatan materi penyuluhan dan presentasi yang baik. Yang ketiga, materi penyuluhan. Materi penyuluhan yaitu hal-hal yang berisi informasi tentang pengetahuan tentang perpajakan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada peserta penyuluhan. Yang keempat, penyuluh. Penyuluh yaitu pegawai atau bukan pegawai DJP yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan penyuluhan. Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan penyuluhan pajak antaranya yaitu A. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, B. Kantor Pelayanan Pajak, C. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan serta pihak luar yaitu seperti wajib pajak atau WP itu sendiri. Yang kelima, sarana penyuluhan. Sarana penyuluhan ini merupakan hal-hal yang dapat menunjang atau mendukung kegiatan pelaksanaan perpajakan. Penyuluhan perpajakan ini dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan manajemen penyuluhan agar terciptanya penyuluhan pajak yang efektif dan juga efisien. Dalam memberikan penyuluhan, ada 3 hal yang harus disampaikan kepada wajib pajak. Yang pertama, materi apa yang disampaikan? Kita harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan kepada wajib pajak tersebut sebelum melakukan penyuluhan. Yang kedua, orang yang ingin menyampaikan. Materinya kita harus menunjuk orang siapa yang akan menyampaikan materi tersebut di dalam penyuluhan. Yang ketiga, cara mengkomunikasikan materinya, yaitu materi pelatihan memberikan sedikit permainan dalam membangun komunikasi antar sesama. Penyuluhan perpajakan dilaksanakan berdasarkan manajemen penyuluhan perpajakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau monitoring, evaluasi dan pelaporan. Fokus penyuluhan perpajakan ini dikelompokkan dalam penyuluhan perpajakan bagi calon wajib pajak, yang kedua penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak baru, yang ketiga penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak terdaftar. Tujuan penyuluhan pajak yaitu informasi tentang perpajakan baru, serta mendapatkan informasi dan mengetahui keterampilan perpajakan yang efektif dan juga efisien. Baiklah, hanya itulah presentasi tugas komunikasi perpajakan saya minggu ke-9. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.